kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Usai makan malam, Nahla mengemas piring kotor ke dapur. Taruh saja, besok ada Simbo yang beresin. Mending kamu temani Ica ke kamar, dia udah nungguin, ucap pria itu menghampiri Nahla yang masih sibuk di dapur. Iya mas, Nahla lekas mencuci tangannya, lalu beranjak ke kamar Ica. Aku tunggu di kamar ya, nanti nyusul aja kalau Ica sudah tidur, ujarnya beranjak lebih dulu. Nahla mengiyakan, menemani Ica yang malam itu berantusias sekali ditemani ibu barunya. Mama tidur di sini? Tanya gadis kecil itu berbinar senang. Iya, ayo tidur, ujar Nahla sembari menina bobok putrinya. Jarum jam pendek sudah menunjuk di angka 11. Niat hati hendak menyusul ke kamar Mas Hanan, tetapi perempuan itu malah bingung sendiri. Pindah nggak ya? Duh, kenapa Mas Hanan nggak jemput aku juga? Lama berpikir, tanpa sadar Nahla ketiduran di kasur Ica hingga pagi menyapa. Hanan juga tidak mengunjungi kamar putrinya hingga pagi. Gadis itu terjaga saat subuh, bingung tetapi ditahan-tahan. Udah bangun? Tanya Hanan baru saja mengganti baju. Iya, maaf mas, aku ketiduran, jawab Nahla benar adanya. Gak apa-apa kok, kamu bersih-bersih dulu, aku tunggu. Kita jamaah subuh ya, ujar pria itu sudah siap menggelar 2 sajadah sekaligus. Nahla langsung masuk ke kamar mandi, tidak keramas jadi cepat saja, bergegas mengisi sajadah yang telah digelar setelah memakai pakaian rapih. Usai sholat, pria itu menghadap Nahla yang masih sibuk melipat mukena. Nanti pulang sekolah langsung ke rumah ya, aku gak bisa jemput dan mungkin pulangnya agak malam. Aku titip Ica, pesan pria itu, lalu bersiap ke kantor. Begitupun dengan Nahla yang bersiap mengajar, sekalian berangkat mengantar Ica lebih dulu, lalu mengantar istrinya. Iya, ini untuk kamu, boleh dipakai nanti malam saja, ujar pria itu memberikan sesuatu sebelum berangkat. Iya mas, jawab Nahla menepikan paper bag tersebut tanpa memperhatikan isinya lebih dulu. Ia akan memakainya nanti malam, sesuai pesannya. Selamat mengajar, seru Pak Hanan melambaikan tangannya setelah berpamitan. Nahla mengangguk dengan senyuman. Cie, Bu Nahla, pagi Bu, sapa seorang siswa beramah tamah. Muridnya itu lumayan akrab di kelasnya, jadi sedikit menggoda kalau melihat guru favoritnya di antar seseorang. Pagi Satrio, kenapa Sat? Masuk, ujarnya tersenyum. Bu, nanti jadi ulangan kah? Tanya Satrio lagi, berharap gagal. Jadilah, persiapkan biar nggak mengulang. Seperti biasa, Nahla menghabiskan waktunya setengah hari lebih di sekolahan. Beruntung sekarang tidak lagi menjadi guru privat, lantaran Hanan memintanya berhenti. Nahla sebenarnya masih cukup menikmati, tetapi sepertinya suaminya itu tidak mau kalau waktunya di luar semakin banyak. Sesuai mandat, Nahla langsung pulang ke rumah. Masih sore, baru juga pukul 3. Perempuan itu pulang dengan taksi. Sepertinya besok ia berniat membawa motor kesayangannya itu agar bisa pulang pergi sendiri dan tidak terlalu repot. Terutama kalau jam pulang begini tidak harus menunggu taksi. Mau kemana saja juga tidak harus nunggu-nunggu lagi, seperti sore ini yang berniat singgah sejenak menyampaikan pesanan ibu. Suara salam jelang sore itu langsung disambut Ica dengan sukacita. Mama pulang, ini bawa apa? Tanya Ica menghampiri dengan selamat. Oh, ini donat, mau sayang?
Sebelum pulang, Nahla tadi sempat mampir ke toko kue langganannya, menyampaikan pesanan ibu yang minggu depan nanti ingin memesan dalam jumlah banyak, tentu saja untuk acara resepsi pernikahan dirinya. Sudah mulai disiapkan, begitu pula dengan undangannya. Ibu dan anak itu berkomunikasi lewat telepon. Mau, Mah, tapi kata Papa tidak boleh makan yang manis-manis terlalu banyak, nanti giginya nggak bagus. Kan bisa gosok gigi, sayang. Harus diimbangi juga nggak apa-apa, lagian ini donat, bukan permen. Sepertinya Hanan menerapkan metode mengasuh yang cukup posesif dan keras. Buktinya bocah yang hampir genap 6 tahun itu cukup patuh. Berarti ini boleh ya, Mah? Ujarnya kegirangan. Boleh, ambil saja. Ica sudah makan? Tanya Nahla perhatian. Belum, nungguin Mama, ujar gadis itu belak-belakan. Sore Bu, baru pulang, sapa ART rumahnya ketika Nahla menyambangi belakang. Sore, Mbok. Donat, Mbok, di meja, ambil saja, tawar Nahla sembari menuang air putih ke dalam gelas. Cukup haus, jadi langsung ke dapur sebelum menyambangi kamar. Mbok, nanti sebelum pulang, aku minta tolong beresin cumi dulu ya, sama buatin bumbu ungkep. Aku mau masak buat makan malam. Pesan Nahla sedikit merubah kebiasaan suaminya yang lebih sering pesan di luar. Sepertinya kali ini perempuan itu harus menyiapkan dan terbiasa menyediakan makanan homemade yang sehat. Siap, Bu, jawab Mbok mengiyakan. Nahla lebih dulu menyambangi kamarnya, menukar seragamnya dengan pakaian santai. Ia akan mandi nanti saja setelah bergelut dengan dapur. Sejatinya ia capek, tapi merasa harus bersikap demikian dan merasa bertanggung jawab memperhatikan kebutuhan anak dan suaminya. Usai menunaikan ibadah asar lebih dulu, Nahla langsung terjun ke dapur, dibantu Mbok menyiapkan dan mengulek bumbu. Perempuan itu mulai memasak sesuai yang ia bisa dan tahu, walaupun di rumah masih sering manja dengan ibu. Beda cerita setelah menjadi istri orang. Nahla merasa harus melakukan sesuatu. Udah sore, terima kasih Mbok, udah dibantuin. Si Mbok boleh pulang, ujar Nahla setelah tinggal menunggu matang saja. Iya Bu, siap, jawabnya dengan senang hati. Nahla sendiri masih menyelesaikan urusan dapurnya. Perempuan itu menyiapkan semuanya di meja makan, lalu beranjak mandi. Enak nih Mah, Ica mau makan, boleh? Boleh sayang, ambil saja, Mama mau mandi dulu ya, ujar Nahla kembali ke kamar. Bersih-bersih menyambut suaminya pulang, sembari rehat sejenak. Rasanya lumayan pegel juga. Eksekusi dapur sore ini belum terbiasa, nanti juga akan terbiasa dan merasa harus melakukan yang terbaik untuk keluarga. Tanpa sengaja, netranya menangkap paper bag yang Hanan berikan tadi pagi. Nahla pun penasaran, sebelum beranjak ke kamar mandi mengintip isinya lebih dulu. Apa ini? Batin Nahla bertanya-tanya. Baju dinas malam yang cukup seksi. Nahla terperangah. Apa itu artinya pria itu menginginkan dirinya nanti malam? Sungguh ini kode yang teramat nyata dan terang-terangan. Duh, kok jadi meriang gini? Harus banget pakai ini. Gumam perempuan itu galau sendiri. Tidak seksi amat, tetapi bagi Nahla yang berhijab, tentu gaun malam terusan selutut itu dengan model temali satu berbahan satin terlihat begitu terbuka, terutama bagian atasnya yang jelas tanpa lengan. Usai mandi, Nahla pun masih menimbang-nimbang untuk mengenakan pakaian tersebut. Alhasil, Nahla memadukan dengan gamis miliknya. Ia akan melepas nanti bila waktunya di kamar saja.
Sepanjang menunggu malam, Nahla sedikit kepikiran menunggu suaminya pulang, plus tentang lingerie cantik yang saat ini bahkan sudah melekat di tubuhnya. Sambil menunggu Hanan pulang, Nahla menemani putrinya di kamar sambil belajar. Rupanya benar apa kata pria itu yang mengatakan pulang sedikit terlambat. Perempuan itu menemani Ica sampai ketiduran, bahkan melewati makan malam karena menunggu. Suara deru mesin mobil yang menyambangi garasi rumahnya membuat Nahla seketika terjaga. Mendadak perempuan itu grogi sendiri dibuatnya. Ia merapikan selimut Ica lebih dulu, lalu beranjak dari kamar putrinya. "Baru pulang, Mas," sapa Nahla menyambut suaminya. "Iya," jawab Hanan terlihat lelah. "Ica sudah tidur?" tanya pria itu lagi memperhatikan istrinya. "Baru saja, Mas. Aku panasin sayurnya dulu ya, sudah dingin. Pasti belum makan kan?" "Kamu masak?" tanya Hanan melihat menu di meja. "Iya, kita makan malam setelah kamu mandi. Nanti aku panasin karena sudah dingin." Sebenarnya Hanan sudah makan di luar, tetapi demi menghargai istrinya yang sudah capek-capek menyiapkan untuknya, tentu pria itu mengiyakan. Hanan langsung masuk ke kamarnya, sementara Nahla lebih dulu memanasi lauk dan juga menyediakan secangkir kopi. Tanpa diminta, perempuan itu inisiatif sendiri saja. Sementara Hanan menilik isi paper bag yang tadi diberikan untuk istrinya. Sudah tidak ada di sana, tetapi kenapa Nahla belum juga memakainya? Apakah perempuan itu belum siap menyambutnya malam ini? "Mas, itu udah aku siapin, mau makan sekarang." Nahla memanggil ke kamar. Sesungguhnya ia sudah lapar. Demi menunggu pria itu, Nahla belum makan sedari sore. Hendak mendahului tadi, tetapi merasa kurang sopan. "Iya, sebentar," ujarnya berjalan santai keluar. Hanan memperhatikan istrinya dari ujung kepala hingga kaki, lalu tersenyum menyambangi meja makan. "Aku ambilin, Mas," tawar Nahla berbaik hati. "Boleh, dikit aja," jawab Hanan kali ini tidak menolaknya. Sudah lama sekali dia tidak diperlakukan spesial seperti ini. Perlakuan Nahla mengingatkan pada mendiang istrinya. Hatinya menghangat seketika, merasa diperhatikan kembali. Walau tetap saja masih terbayang sosoknya yang sulit terganti. "Kamu belum makan?" tanya pria itu di sela meminum kopi. "Belum, Mas, nungguin kamu," jawab Nahla jujur. "Besok-besok duluan saja, aku suka nggak tentu, tiba-tiba pulangnya malam gini." Nahla mengangguk, walau mungkin tidak minat mencoba. Bukankah makan berdua menunggu pulang kerja itu sangat romantis? Apakah pria itu sejenis manusia kaku yang tidak mengerti makna itu?